Teman-teman abadikan fotonya menghadap ke depan. Di tengah bisa fotografer kita ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang menghadap ke kanan teman-teman. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Silakan menghadap ke kiri. Ke teman-teman media dan tamu undangan yang ada di sebelah kiri. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terakhir menghadap ke depan tapi backgroundnya poster merapat semuanya. Oke, teman-teman yang ada di tengah silakan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk untuk Mas Arci, untuk Mbak Elisa yang bergabung di online dan juga Pak Manas yang udah bergabung juga. Setelah ini ada sesi doorstop, jadi teman-teman media yang ingin mengikuti sesi doorstop, jadi jangan lupa untuk menempatkan posisinya. Sekali lagi, terima kasih. Kalau di trailer mungkin maksudnya di sini adalah usahanya Amira nih untuk bisa menjalankan pernikahan yang ternyata kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita seperti apa. Jujur ini main nikahanku yang keempat, tapi baru kali ini yang emang ngebahas soal life after marriage ya, bukan perjalanan menuju nikahnya. Jadi menurut aku ini something new banget, dan juga aku cukup belajar banyak dari Amira ini, cara dia menyelesaikan masalah dan juga cara dia bisa keluar dari situasi yang nanti nonton tanggal 23 April 2026. Tepuk tangan dong buat Zi. Tapi kita aminkan ya, sini jadi belajar dulu ya Zi, belajar di film kenyataannya nanti ya Zi. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Okes, untuk kreator video filmmaker teman-teman. Sekarang teman-teman media yang sudah hadir hari ini boleh bertanya ke siapa aja, monggo kami berikan kesempatan yang pertama. Teman-teman yang udah siap nikah dulu gitu. Oke. Yang mau pasangannya. Sama Emin nggak mau ya, karena udah punya Zia nggak boleh ya. Oh, cuma tunduk aja. Emin langsung ditolak sama Anding. Oke, sekarang kita pindah ke Mas Surya Saputra. Selamat sore Mas Surya Saputra. Di sini kan berperan sebagai sosok ayah juga dari Amira. Ini hubungan Amira dengan Pak Ahmad ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dia langsung Enggak usah deg-degan. Kalau sekarang berarti mode serius ya? Mode serius. Jadi kalau ngelihat Amira di sini, ya itu seperti bapaknya. Jadi kekonyolannya, terus happy go lucky-nya, itu dari bapaknya. Gitu. Ya saya kan ngikutin cara jalannya sih. Saya ngikutin. Iya benar. Terus hal-hal kecil ketawanya itu saya ikutin. Dalam setiap keluarga menurut saya pasti ada yang membuat cerah dalam keluarga itu. Nah Amira itu di keluarga saya, dia itu cahaya. Itu pada saat Ahmad harus memberikan atau merelakan Amira itu memang berat luar biasa. Karena ya seorang bapak tuh jatuh cinta lagi pada saat anak perempuannya hadir. Dia menemukan cinta lagi. Nah, merelakan itu dengan berbagai harapan. Moga-moga anak yang aku sayang ini tidak disakiti, diperlakukan sama seperti rasa sayang saya ke anak saya. Nah itu yang di film ini saya lakukan. Nah film ini luar biasa juga adalah film ini bercerita tentang kejujuran menurut saya. Dalam setiap pernikahan komunikasi kejujuran itu penting. Ya film ini banyak pesan baik sih, banyak pesan baik dan banyak harapan buat saya. Terima kasih Surya Saputra. Tadi katanya selalu mengikuti. Untuk meranin si Amira yang lugu, yang punya hati yang baik, itu tuh cocok banget sih. Dan Dara yang emang bisa dibilang orang yang legowo, yang lemah lembut, itu semuanya cocok banget. Nah ini yang bikin aku tuh kayak bismillah, semoga ini bisa meledak, bisa box office, terus banyak yang suka gitu, banyak yang ngambil hal-hal baik gitu dari film ini.
Oke, terima kasih Bu Eliza Syifa. Aslinya sih di kehidupan nyata ya, Zi juga anak yang baik, bener nggak sih Amir? Bukan saya yang jawab ya, Amir yang bilang ya. Oke, terima kasih Bu Eliza Syifa. Sekarang kita pindah ke Mas Irgi Fahrezi. Ya, dari Furkon gitu ya, tapi juga sebagai seorang ustadz. Ya. Nah, susah nggak sih membawakan sosok ustadz yang tentunya harus punya wibawa, punya karisma? Coba boleh diceritakan ke teman-teman media dan teman-teman KOL. Kalau yang untuk peran saya sebagai Imron, saya bisa jawab bahwa tidak susah karena saya tidak harus membaca surat-surat atau ayat-ayat. Tapi enggak, intinya gini, pada saat waktu saya itu didaulat untuk menjadi seorang ustadz lah gitu. Jadi saya ayahnya dari Furkon. Kan memang di situ diceritakan bahwa dia adalah pemimpin dari pesantren dan lain sebagainya dan mengantarkan anaknya untuk menikah. Yang saya refleksikan itu adalah kayak latihan bagaimana caranya mengantarkan anak itu menikah gitu. Karena anak saya sendiri belum waktunya menikah, masih kuliah gitu kan. Tapi kalau untuk hal yang lainnya insya Allah enggak, karena saya percaya sama sutradaranya. Sutradaranya memang ustadz soalnya. Alhamdulillah, Pak Ustadz Arci gitu ya. Ternyata Arci itu maksudnya kalau untuk yang berbau religi, saya ini udah masuk beberapa kali ya Ci ya. Untuk produksi sama Arci itu udah kesekian kali lah, lebih dari 2 kali, 3 kali bahkan. Jadi alhamdulillah ketemu lagi berkat MD Picture. Terima kasih banyak Pak untuk mempertemukan kami kembali. Terima kasih Mas Irgi. Terakhir ini dan Indonesia memilih gitu coba. Oh enggak, jangan. Nah, itu masih udah out of date Pak ya. Generasi zaman dulu ya. Iya. Oke, sekarang kita pindah ke ini tadi fansnya udah datang nih. Putri Ayudhya gitu katanya. Aku fans sama Putri Ayudhya yang ada di pojokan sana tadi. Tepuk tangan buat Putri Ayudhya teman-teman. Disediakan Mbak Putri sama Neneng Wulandari sebagai Wati ya Neneng ya. Betul. Betul? Betul. Oke, kenapa tadi tiba-tiba nolak Emir coba? Capek banget tahu temenin sama Emir Kak. Capek? Capek. Aku ini deh spill di grup gimana gitu. Kayaknya lebih seru kalau di-spill ya, chat-chatannya di grup ya. Jangan. Ada stiker yang aneh gitu lah pokoknya. Pokoknya kalau sama Emir tuh kursi bakso aku kalau di lokasi syuting ditempatin Emir. Terus kayak Emir tuh kalau ngomong tuh ada dunianya sendiri di kepalanya yang kita tuh kadang kayak kayaknya udah deh kita capek tuh syuting gitu. Tapi dia nggak capek. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Wati, ini Wati gimana? Boleh ceritakan ke teman-teman nggak? Oh. Kalau Emir kan pasti jahil ya, kalau Wati ini jahil juga nggak di kehidupan yang ada di film? Oh kalau di film gimana sih? Kok nanya ke sih? Tapi jahil juga. Jahil juga karena di sini tuh Wati berperan sebagai sahabatnya Amira yang udah lama banget. Terus Wati juga jadi anak pesantren. Ada satu momen di mana satu adegan di mana kayak Neneng tuh ngerasa kayaknya nanti di masa depan yang gini mungkin ya gitu. Asoy, spoiler. Asoy. Coba kayak asoynya gimana? Asoy gitu. Terus kayak untungnya tuh di directnya sama Mas Arci. Baru kali ini Neneng break makan malam lama. Karena dari maghrib sampai isya ya masih asar. Jadi kayak sholat dulu. Terus Mas Arci juga ngebebasin Neneng kalau misalnya mau masuk komedi tentang Wati ini boleh banget. Terus ketemu Zi yang alhamdulillah waktu itu nggak gitu sih kayak. Ayo. Waktu itu maksudnya bondingnya nggak susah. Neng takut aja kayak aduh sih takutnya anaknya pendiam, ternyata jauh banget dari kata pendiam. Oh iya betul, itu mah ganggu aku sih, kamu datang ke kamar aku. Terus di sini juga Wati kan ada sesuatu sama Bang Ardit. Apa sih sesuatu itu? Harus ditonton di film, ya Afif. Sama Ustadz Afif gitu. Dan apa ya, maksudnya teman-teman harus nonton karena di sini Neneng dan Ustadz Afif, Wati dan Ustadz Afif ada sesuatu lah yang nggak bisa di-spill. Nggak bisa di-spill ya? Nggak bisa, tapi ada clue-nya. Apa tuh? Follow Instagram Kupilih Jalur Film. Gas follow. Iya. Oke, ada lagi? Udah paling itu aja. Oke, tepuk tangan untuk Wati Neneng Wulandari. Cerita pribadi nggak yang bisa dipetik dari film atau yang relate gitu? Kalau relate kayaknya saya belum menikah seperti Amira, tapi
jujur juga aku nggak pernah mengalami nggak pernah berhubungan dengan seseorang yang masih belum selesai dengan masa lalunya gitu. Tapi dari sini justru aku lebih ngambil pembelajarannya aja. Jadi aku cuma ngambil pembelajarannya aja, di mana kayak wah ternyata emang hidup tuh bisa nggak sesuai dengan yang kita ekspektasikan gitu kadang, dan complicated itu pasti ada, tapi gimana cara Amira dan Furqon ini bisa bertemu ya. Bagaimana Amira Furqon menyelesaikan permasalahan yang harus mereka hadapi, itu sih yang jadi pembelajaran untuk aku. Kalau dari Emir silakan. Kalau aku mungkin nggak ada 100% mirip dengan pengalaman Furqon ya, tapi mungkin sempat pernah ada di posisi di mana aku ada dalam hubungan, tapi ternyata mungkin ada yang belum tidak selesai juga. Udah lama. Udah lama ya. Tapi ini udah bertahun-tahun yang lalu, dimana ternyata aku merasa aku udah selesai tapi ternyata belum. Jadi dari situ aku cuma bisa ngambil rasa bersalahnya. Nah, rasa bersalah itu yang akhirnya aku bisa pakai untuk bikin adegan di mana Furqon di sini merasa bersalah karena masih ada masa lalu yang harus diatasi. Kurang untuk Emir. Selanjutnya silahkan. Ya, terima kasih. Saya Buat komedi sebenarnya. Saya dulu pernah bikin tetangga masa gitu di satu sekarang TV-nya Mama Nos, lupa saya. Masih suka tayang. Ya masih suka tayang. Jadi saya memang basicnya sebenarnya komedi, justru begitu ya nggak tahu kenapa callingannya religi terus ya. Tapi ya alhamdulillahnya di sini dikasih ruang sama Pak Manus untuk membuat ini menjadi live dan menjadi menyenangkan sih, filmnya menyenangkan banget sih. Jadi mungkin bukan komedi yang slapstick, tapi lebih ke situational komedi yang lucu dan sangat menyenangkan. Intinya mah tungguin aja nanti tanggal mainnya ya Mas Arti ya. Betul. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk pemilih jalur lagi teman-teman. Masih ada kesempatan, silakan boleh ada yang bertanya lagi. Silakan. Ya, Oke, silakan. mau nanya ke Zi dan Emir, tadi kan kalian perankan. Menurut kalian tuh ada nggak sih dari karakter itu yang dekat dari karakter diri kalian masing-masing gitu di dunia asli ada? Terima kasih. Oke, silakan boleh langsung dijawab. Zi dulu boleh atau Emir juga boleh. Kebetulan kalau dari aku Emir ya, untuk masuk ke dalam karakter Furqon ini berhubung waktunya itu sangat sempit sebenarnya ya, waktunya sangat sedikit untuk aku bisa meriset gimana caranya untuk menjadi seorang ustadz. Aku berpikir caranya tuh gimana yang paling bisa dekat sama agama ya, aku akhirnya mencoba untuk menemukan kenyamanan di dalam sholat. Bagi aku sholat itu menjadi sesuatu yang sangat insya Allah udah jadi kebutuhan bagi aku, karena itu bentuk meditasi dan bentuk pembedaan antara hubungan aku dan Allah. Dan juga kebetulan sutradara kita Mas Arki ini bisa membuat agama sangat hangat mata aku, bukan sesuatu yang mengurung tapi sesuatu yang justru membebaskan. Jadi insya Allah sih sebenarnya, insya Allah aku juga masih baru belajar ya, jadi mohon maaf kalau ada salah saya, tapi insya Allah hubungan Ustadz Furqon dengan Allah adalah sesuatu kebutuhan kepada Furqon yang insya Allah menjadi kebutuhan juga bagi Emir. Tepuk tangan dong buat Emir. Sekarang dari Z. Apa ya yang bikin aku merasa dekat? Mungkin Amira ini either emang dia sebetulnya bukan nggak tahu apa-apa ya, tapi dia ini orang yang bisa melihat sisi positif banget gitu. Mungkin aku seperti itu. Nggak bercanda. Penasaran kan? Jangan lupa. Yang bikin aku merasa dekat dengan karakter Amira ini karena aku rasa aku adalah orang yang cukup seperti Amira gitu, yang let's say bisa segitu mengekspresikan dirinya, sampai kalau misalnya emang ada sesuatu yang berat di dia juga nggak langsung melihat itu dari negatif way dulu gitu. Kayak makanya kenapa sama Furqon dari awal emang rasanya biasa-biasa aja, walaupun aku udah punya sesuatu yang ngeganjel di diri di Amira, tapi ini tuh buat Amira sesuatu yang kayak mungkin inilah kehidupan pernikahan yang membuat dia akhirnya kuat untuk menjalani masalah-masalah yang dia lewatin.
Oke, terima kasih Zi. Tepuk tangan untuk Zi. Ada yang mau menambahkan teman-teman? Cukup? Neneng. Cukup ya? Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk untuk filmmaker yang sudah bergabung hari ini. Kita akan foto bersama. Silakan berdiri tapi teman-teman yang punya pertanyaan. Langsung tanyakan aja teman-teman yang punya pertanyaan. Thank you, Put. Di sini Teman-teman media, silakan yang punya pertanyaan untuk jajaran Cash dan Kru, silakan langsung dipertanyakan. Yang di belakang ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan. Halo, buat Emir sama Nazi. Waktu proses syuting itu chemistry yang kalian buat itu gimana sih awalnya? Kayak pendekatannya itu kayak gimana gitu? Kayak adil kan bareng? Iya itu juga bisa. Tapi kita emang bukan project pertama juga, jadi ini udah beberapa project kita bersama IPK juga, jadi udah cukup kenal juga, dan sampai di Malang pun kita naik padel ya, dan selain itu juga kita emang udah kita lah sering ngobrol, udah tahu banget lah ya mas. Iya, betul kata sih. Alhamdulillah ini juga benar-benar kita dan juga alhamdulillahnya kayak pasti kita udah asik ya. It's always budget paket. Apa yang Mas Aji dong katanya mau bisa. ada lagi yang Ada lagi teman-teman media yang mau bertanya? Saya dingin ya. Oke, kalau tidak ada. Kayak foto. Oke teman-teman guys, kalau tidak ada kita akan sebagai berikut kita akan memberikan harapan ya apa yang penonton bisa dapatkan melalui nonton ini. Harapannya terhadap film ini. saya sih yang realistis saja insya Allah ini Kemarin 400 loh, berarti ada ini ya. Kemarin 400. semoga more than anything penonton yang pelajaran dalam keikhlasan agar kita bisa mungkin ada kita ini tapi yang terbaik. Yang paling bagus. Mungkin terakhir dari Zi dan Mas Arci ya. Buat teman-temannya mungkin banyak hal-hal yang bisa diambil dari film ini, entertainment juga. Sama yang kayak Maria bilang tadi, kita berdua semua jauh. Mas Arci katanya ini kali ini closing dan juga sebagai saudara sering sekali membuat film komedi. Berarti komedi.
semoga kritikus film kasih 5 bintang dan 5. Nilainya 10/10. Oke, kalau gitu kita tutup dengan sesi foto ya, teman-teman cast. Kardit. Kakak jangan di jalan, kayak lagi jangan di jalan. Sukses ya. Haji. Buat sukses lah. Sukses ya Haji. Ya. Terima kasih. Dari awal ijab kabul, Mas Furqon. Jadi kamu belum gituan. Astagfirullahaladzim, ngawur, koyok nggak belajar agama. Dalam Islam nafkah itu ada 2, nafkah lahir, nafkah iya batin. Nah, makanya kita jadi perempuan mah mesti pinter. Pintar ngertiin apa yang disukai sama suami. Gawe apa, Nduk? Umi, obat kuat Umi, obat buat. Tehnya agak pahit ya. Itu teh herbal Mas. Nggak usah, saya masih ada kerjaan. Selamat tidur. Mas cinta nggak sama aku? Dijaga baik-baik istrimu ya nak. Perhiasan terindah di dunia. Engkaulah jawaban dari doa ketika ikhlas kujadikan senjata. Aku merindukanmu. Kupanjatkan namamu lewat sujud di sepertiga malam, bahwa akulah tempatmu pulang. Kami sama-sama suka puisi. Kami juga sering bertukar puisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang selalu membuatku bertanya, pantaskah aku dicinta? Dalam senyap rindu terbang menembus langit yang tak terjangkau kata. Romantis, puitis, tapi sayang bukan buat istri. Selama ini tuh aku mikir, apa aku yang salah? Aku yang kurang. Mas, aku tuh kayak perempuan bodoh. Setiap malam kamu nangisi pernikahan yang gak kamu inginkan ini kan? Dan kamu gak perlu berusaha ikhlas untuk cinta sama Dara. Aku mau cerai, Mas. Dari awal ijab